Ekofisiologis pohon memahami interaksi pohon dan dengan lingkungan. Ekofisiologi pohon adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pohon beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor utamanya adalah memahami bagaimana pohon merespon perubahan lingkungan seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau ketersediaan cahaya. Pengetahuan ini penting untuk konservasi, pengelolaan hutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ekofisiologis pohon ada dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari cahaya, suhu, air, kelembapan udara, nutrisi tanah, pH dan salinitas tanah, angin, dan karbon dioksida. Faktor biotik terdiri dari kompetensi antar tanaman, hama dan penyakit, herbivora, simbiosis, dan aktivitas manusia. Yang pertama, pada faktor biotik cahaya. Intensitas atau durasi dan kualitas berperan dalam proses fotosintesis, pertumbuhan, dan pola pembentukan kanopi. Ketersediaan cahaya mempengaruhi kompetensi antar pohon. Berikutnya ada suhu. Suhu mempengaruhi metabolisme pohon, fotosintesis, dan respirasi. Suhu ekstrim atau terlalu panas, bahkan terlalu dingin, dapat menyebabkan stres pada pohon. Air, curah hujan, dan ketersediaan air tanah. Penting untuk transpirasi, fotosintesis, dan transportasi nutrisi. Kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan. Yang berikut ada kelembapan. Kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi dan keseimbangan air pada pohon. Yang berikut ada nutrisi tanah. Kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan elemen mikro dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan akar, daun, dan struktur pohon. Yang berikut ada pH dan salinitas tanah, berperan dalam ketersediaan nutrisi dan toleransi pohon terhadap lingkungan yang ekstrim seperti tanah, masam, atau basah. Yang berikut ada angin, mempengaruhi struktur pohon pada batang dan akarnya, serta mempengaruhi transpirasi dan distribusi benih. Yang berikut adalah karbon dioksida atau CO2, berperan penting dalam proses fotosintesis. Konsentrasi CO2 yang lebih tinggi dapat meningkatkan produktivitas pohon dalam kondisi tertentu. Yang kedua, pada faktor biotik itu yang pertama ada kompetensi antar tanaman. Pohon bersaing dalam tanaman lain untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Yang berikut ada hama dan penyakit. Serangan jamur, bakteri, dan virus dapat mempengaruhi kesehatan dan fisiologis pohon. Yang berikut ada herbivora. Pakan daun, batang, atau akar pohon dapat mengurangi kemampuan pohon untuk tumbuh dan bereproduksi. Simbiosis, hubungan mutualisme dalam organisme lain seperti mikoza atau jamur tanah yang membantu penyerapan nutrisi dan air. Yang berikut adalah aktivitas manusia, penebangan, polusi udara, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan iklim akibat aktivitas manusia mempengaruhi ekofisiologi pohon secara signifikan. Fisiologis pohon. Yang pertama adalah fotosintesis. Proses pohon menghasilkan glukosa dan bantuan cahaya matahari. Cahaya mempengaruhi laju fotosintesis. Pohon di tempat terang memiliki daun lebih besar, sedangkan pohon di tempat teduh memiliki adaptasi seperti daun lebih kecil atau tipis. Yang kedua adalah transpirasi. Proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata membantu mengatur suhu pohon dan menggerakkan air dari akar ke daun. Penting dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh pohon. Di lingkungan lembab, transpirasi berlangsung efisien, sedangkan di tempat kering, pohon mengurangi transpirasi untuk menghemat air. Yang ketiga adalah respirasi. Proses pembakaran oksigen untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan pohon untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Laju respirasi dipengaruhi oleh suhu dan ketersediaan oksigen. Dengan suhu tinggi dapat meningkatkan laju respirasi, tetapi suhu ekstrim dapat menyebabkan stres bagi pohon.
Yang berikut adalah adaptasi pohon terhadap lingkungan. Yang pertama adalah reduksi penguapan. Tumbuhan di daerah kering memiliki adaptasi untuk mengurangi penguapan air, seperti stomata tertutup di siang hari. Yang kedua adalah daun kecil atau berduri. Daun yang kecil atau berduri mengurangi luas permukaan daun yang terkena sinar matahari sehingga mengurangi penguapan. Yang ketiga, lapisan lilin pada daun. Lapisan lilin pada permukaan daun membantu mencegah penguapan. Yang keempat, penyerapan air yang efisien. Tumbuhan di daerah kering memiliki adaptasi untuk menyerap air secara efisien, seperti akar yang panjang dan menyebar, akar yang akar yang dangkal, penyimpanan air, daun tebal, dan sukulen. Yang berikut, daerah lembab. Yang pertama, penguapan yang tinggi. Tumbuhan di daerah lembab memiliki adaptasi mengatasi penguapan yang tinggi seperti stomata terbuka, stomata terbuka lebar untuk memungkinkan pertukaran gas yang optimal. Yang kedua, daun lebar dan tipis. Daun lebar dan tipis memungkinkan penyerapan sinar matahari yang optimal yang optimal untuk fotosintesis. Banyak stomata memungkinkan penguapan yang tinggi. Yang berikut, penyerapan air yang cepat. Tumbuhan di daerah lembab memiliki adaptasi untuk menyerap air yang cepat, seperti akar yang dangkal dan membantu tumbuhan menyerap air hujan yang turun secara cepat. Yang terakhir, tidak tidak ada penyimpanan air. Tumbuhan di daerah lembab tidak perlu menyimpan air karena air tersedia dengan mudah. Contoh adaptasi pohon yang pertama, kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan sukulen, daun kecil atau berduri, akar yang panjang dan menyebar, dan stomata yang tertutup di siang hari. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati memiliki daun yang lebar dan tipis, banyak stomata, dan akar yang dangkal dan menyebar. Yang berikutnya, next slide. Yang berikutnya, pengaruh pohon terhadap lingkungan. Yang pertama, atmosfer dan iklim. Regulasi CO2 melalui fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, dan mitigasi perubahan iklim. Yang berikutnya, produksi oksigen. Pohon menghasilkan oksigen sebagai hasil fotosintesis, penting untuk kehidupan hewan dan manusia. Yang berikutnya, regulasi suhu. Kanopi pohon memberikan efek pendinginan dengan menyerap radiasi matahari dan mengurangi suhu lingkungan melalui proses evapotranspirasi. Yang berikutnya, yang kedua, pengaruh terhadap siklus hidrologi. Yang pertama, transpirasi. Pohon memindahkan air dari tanah ke atmosfer melalui transpirasi, mempengaruhi kelembapan udara dan pola hujan lokal. Yang kedua, pengendalian aliran air. Akar pohon meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, mengurangi risiko banjir dan erosi permukaan. Yang ketiga, pengaruh terhadap tanah. Stabilitasi tanah, akar pohon memperkuat struktur tanah, mengurangi erosi oleh angin dan air. Yang kedua, peningkatan kesuburan. Seresa daun dan akar mati menyumbang bahan organik ke tanah, meningkatkan kesuburannya. Yang ketiga, siklus nutrisi. Pohon membantu daur ulang nutrisi melalui seresa dan interaksinya dengan mikrotanah. Yang keempat, pengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, penyedia habitat. Pohon menyediakan tempat berlindung, makanan, dan tempat berkembang biak bagi berbagai organisme, mulai dari burung hingga serangga. Yang kedua, mendukung ekosistem. Hutan yang didominasi pohon berfungsi sebagai ekosistem kompleks yang mendukung banyak spesies dan proses ekologis. Pengaruh yang keenam, pengaruh terhadap komunitas manusia. Yang pertama, penyediaan jasa ekosistem. Pohon menghasilkan kayu, buah, dan produk lain yang bermanfaat bagi manusia.
Yang kedua, mereka juga memberikan jasa estetika dan rekreasi, meningkatkan kualitas hidup. Pohon menyerap polutan udara seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikel debu. Yang berikut peran ekofisiologis pohon dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, konservasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas hutan. Yang pertama, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Respon terhadap perubahan iklim, itu pemahaman tentang toleransi pohon terhadap suhu ekstrim, kekeringan, dan perubahan curah hujan, membantu memilih spesies pohon yang sesuai untuk reforestasi atau rehabilitasi hutan di lokasi tertentu. Ketahanan terhadap stres lingkungan. Mengetahui mekanisme adaptasi pohon terhadap kondisi seperti kekurangan nutrisi, serangan patogen, atau salinitas tanah, memungkinkan pengelolaan yang mendukung kelangsungan hidup pohon dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, konservasi keanekaragaman hayati. Setiap spesies pohon memiliki kebutuhan ekofisiologis yang unik, yang mendukung spesies lain dalam ekosistemnya. Dengan mempertahankan pohon-pohon kunci, kita juga melindungi spesies lain yang bergantung pada mereka. Memahami ekofisiologis pohon langka atau endemik membantu merancang strategis konservasi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah kepunahan. Yang ketiga, pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Ekofisiologi memberikan panduan dalam memilih spesies pohon pionir atau yang toleran terhadap kondisi buruk untuk merehabilitasi lahan kritis seperti tambang, daerah yang terkena erosi, atau hutan yang terbakar. Strategi berbasis ekofisiologi dapat memfasilitasi suksesi ekologis alami dan mempercepat pemulihan fungsi ekosistem. Yang keempat, peningkatan produktivitas hutan. Pengetahuan tentang kebutuhan fisiologi pohon seperti kebutuhan air, cahaya, dan nutrisi memungkinkan pengelolaan hutan yang lebih produktif dengan menjaga Yang berikut, peningkatan pengelolaan hutan berbasis pemahaman ekofisiologi. Pertama, pemilihan spesies yang tepat. Produksi spesies pohon dipilih fisiologinya terhadap lingkungan lokal seperti toleransi terhadap kekeringan atau naungan, efisiensi penggunaan air, dan kemampuan bersimbiosis dengan mikroba tanah. Pengelolaan yang memperhatikan variasi genetik dalam spesies pohon. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Mengelola air, transpirasi, untuk mengelola air di daerah tangkapan air secara berkelanjutan. Contohnya memilih pohon dengan kebutuhan air rendah untuk daerah kering, yaitu dengan membuat setekan untuk mengurangi kebutuhan pupuk kimia dengan memanfaatkan bersimbiosis dengan bakteri peningkat nitrogen atau jamur mikoriza. Yang berikut, pengelolaan hutan yang multifungsi. Hutan produksi. Dengan memahami siklus hidup ini, pohon dan responnya terhadap pemanenan, pengelolaan dapat dilakukan tanpa merusak regenerasi alami. Sistem agroforestry berbasis ekofisiologi dapat mengintegrasikan manfaat ekonomi dan ekologi. Hutan lindung. Ekofisiologi membantu memantau kesehatan hutan lindung dengan mempelajari respon fisiologis pohon terhadap tekanan lingkungan seperti polusi udara atau perubahan suhu.